Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asabasum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله راجعون. Bismillahirrahmanirrahim.
والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa terima kasih kita kepadanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat yang kita rasakan dan yang kita tidak rasakan. Jadi nikmat yang kita rasakan dan nikmat yang tidak kita rasakan, padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak bersyukur kepadanya. Nikmat yang sekarang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita masih bisa menghirup oksigen secara gratis. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa makan di pagi hari. Kemudian di waktu siang, di waktu sore, bahkan ada yang makan di waktu malam, saudara. Itulah kenikmatan yang memang kita rasakan. Tapi banyak orang yang lupa itu memang nikmat dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat kesehatan jasmani dan nikmat kesehatan rohani. Apa itu nikmat kesehatan jasmani? Kita nikmat makan, kita nikmat minum, kita nikmat berteman, nikmat berkumpul bersama keluarga. Tidak merasakan kenikmatan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum, yakin Allah akan menambah nikmat kepada kita karena kita rajin bersyukur kepadanya. Syukur itu banyak bentuknya, saudara. Yang paling ringan saja adalah syukur bilisan. Dengan cara kita perbanyak bacaan kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah. Itu lafaz alhamdulillah diambil dari ayat kedua surah Al-Fatihah. Ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Makanya kita suka bikin status, semoga aktivitas hari ini ya dimulai dengan bismillah, dan semoga
diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah, kan kadang-kadang itu kita mengucapkan seperti itu ya. Jadi semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan di hari ini, semoga sukses. Dan tentunya kalau sukses, baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita akan makan, paling sedikit kita membaca bismillah. Bahkan lebih baik lagi kita baca sampai tamat bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda eling kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik nikmat zahiran ataupun nikmat batinan. Apa itu nikmat zahir? Kita tadi dengan nikmat makan, nikmat tidur, ya, nikmat berolahraga, nikmat live, nikmat bergaul bersama teman kita, bersama keluarga kita, nikmatnya kita makan walaupun tidak banyak yang kita makan. Ya, walaupun nasi dengan sambal dengan lalapnya, ya. Kemudian disertai dengan adanya jengkol, ya, sepi ataupun pete, ya, sambal, ya. Tapi kita merasa nikmat. Kalau kita pingin nikmat makan, kalau kita pingin nikmat minum, kita harus berlapar-lapar dulu, ya. Nikmatnya makan kalau kita sudah merasa lapar. Jangan kita makan sudah kenyang makan lagi, ya. Jangan kita masih belum membutuhkan makanan, tapi kita makan dengan dipaksa ke dalam perut kita makan gitu. Maka itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Kata Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Yang dilarang itu berlebihan, karena makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Begitu juga kan kalau obat berlebihan kita makan tidak sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter, mantri ya. Kalau menteri itu menteri kabinet, ya. Ini mantri, pak mantri, ya. Mantri tukang nyuntik baheula namanya cek. Orang-orang zaman baheula tukang nyuntik cek pak mantri, pak dokter, ya. Nah, kalau misalkan kita tidak ikuti aturan yang telah ditentukan oleh dokter, minum obat kita seenak dewe, kita pingin sembuh dengan banyak makan obat, itu overdosis, berbahaya. Bahaya terhadap lambung kita, bahaya terhadap anggota-anggota badan yang penting dalam tubuh kita, termasuk paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Bisa keracunan, saudara. Banyak itu sudah yang menjadi contoh karena overdosis, ya. Kebanyakan minum obat, ya. Baik saudara, kalau saya sakit, terus terang saja ya, itu bisa jadi obat kalau kita banyak istirahat. Kita sakit kepala, mungkin dengan cara istirahat yang banyak, ya. Ataupun kurangi aktivitas, kurangi gadang, kurangi aktivitas yang memang melelahkan. Dan tidur, seluruh anggota badan kita istirahat, sehingga ketika bangun tidur kembali kita akan merasa segar bugar, kembali, dan kita semangat untuk beraktivitas, baik aktivitas duniawi atau aktivitas ukhrawi, akan merasa lebih segar lagi, lebih semangat lagi. Itulah. Jadi dalam hal memang kurang tidur
itu saudara bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Baiklah kita lanjutkan. Ya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya jangan ada orang yang menamakan, memberikan nama kepada orang, kepada anak kita dengan Rahman ataupun Rahim. Itu jenengan Allah saudara, temenang. Ya. Jangan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari buat nama manusia. Boleh nama Allah? Gak boleh. Tapi kalau dengan disertai sebelumnya lafaz Abdullah, Abdullah hamba Allah, silakan. Itu doa semoga menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari menjadi hambanya setan. Ar-Rahim temenangan jami Mang Rohim, Bapak Rohim, tapi pakai Abdur Rahim, hamba Allah. Allah teh anu maha Rohim, maha penyayang. Jadi setiap aktivitas yang baik kita, ya, supaya penuh keberkahan, berkah usia kita, berkah rezeki kita, berkah aktivitas kita. Ya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Kita makan tapi tidak sampai kenyang, karena memang Rasul tidak mencontohkan kita makan sampai kenyang, saudara. Ya. Rasul ketika makan, saudara, hanya dengan menggunakan tiga jari tangan, 3 jari. Ya. Kan kebayang nasinya bagaimana sedikit kan? Kalau kita kan dirahu begitu ya. Nah semuanya itulah kerakusan kita. Berarti kita harus sunnah Rasul itu kita laksanakan. Hidup itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu, ketika sedang nikmatnya makan, Rasul berhenti. Kalau kita nikmat makan, apalagi dengan pete, apalagi dengan asin, apalagi dengan sambal, semakin nikmat. Tak terasa sudah 2 piring. Jahat sangu ya itu. Nah itu. Kalau orang sudah bilang jahat sangu, menghabiskan nasi aja begitu ya. Gitu. Kalau Rasul ketika makan itu begitu nikmat terasa, maka Rasul tidak sampai kenyang makannya. Berhentilah di sana Rasul. Ya. Jadi kalau kita sampai kembung, ya terasa sudah kembung baru berhenti. Rasul tidak. Ya. Ya memang namanya juga Rasul, manusia luar biasa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berbeda dengan kita saudara. Rasul ketika sedang tidur biasa, ya matanya menutup seperti kita tidur menutup, tertutup matanya, menganyam bulu mata, tapi hati manahna kolbukna eling kasaha ka Gusti Allah. Urang makan kadang-kala teu bisa gitu teh. Tapi kalau kita dibiasakan, ya insya Allah ya. Misalkan Rasul ketika sedang berbicara dengan para sahabat, hati nama eling ka Allah, urang bisa ente. Para wali ketika sedang berbicara dengan umatnya, ya, maka tetap hatinya selalu eling zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita biasakan, karena dengan kebiasaan itu akan terbiasa. Ya. Itulah. Saya ingin sekali seperti hanya Rasulullah SAW. Ya. Pingin bisa eling hati ke Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita berbicara dengan manusia. Ya memang harus dibiasakan. Gitu. Ketika kita berjalan
eling ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap mau yang mana? Mau Allahu Akbar, mau subhanallah, mau alhamdulillah, silahkan. Mau la haula wala quwata illa billah, mau yang pendek saja Allah, 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 silahkan. Bahkan orang yang sedang sakaratul maut, saudara, jangan sampai dibimbing dengan kalimat-kalimat yang panjang. Orang yang sedang sakaratul maut kita talkinkan dengan bacaan yang panjang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan seperti itu, terlalu berat buat dia. Ya, cukup saja. Ya, Allah, 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 Allah. Orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, dakhala jannah, yakin dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin pendek napasnya, ya, maka cukup dengan lafaz Allah, Allah, Allah ke dalam telinga orang yang sedang sakaratul maut. Insya Allah dia akan mengikuti apa yang kita masukkan ke dalam telinganya, suara kita, sehingga dia dalam keadaan bisa mengucapkan lafaz Allah di akhir hayatnya, dakhala jannah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap yang Allah berikan kepada kita, baik rezeki itu banyak, baik rezeki itu sedikit, tetap kita wajib mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur bil lisan, ya, makanya selepas sholat perlu kita baca kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir. Apa kalimat tasbih? Kalimat mensucikan Allah itu subhanallah 33 kali itu disunatkan. Itu sebagai tasbihnya Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 33 kali sesuai dengan batasan tasbihnya. Gitu. Di luar sholat kita baca tasbih, ya. Enggak usah pakai bawa tasbihan, nanti bisa menjaga hati. Memang sulit kita kemana-mana bawa tasbih, ya. Sambil jalan kaki pagi-pagi jalan-jalan bawa tasbih gitu ya. Itu dikhawatirkan kita riya, dikhawatirkan kita ingin disanjung, kita ingin dipuji oleh manusia. Itu kan bisa menggugurkan seluruh amal kebaikan kita, bisa menggugurkan bahkan termasuk musyrik asghar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kecil, tapi lama kelamaan dilaksanakan ketidakikhlasan tersebut, maka bisa menjadi besar dosa kecil pun. Ya, itulah. Yang kedua kalimat tahmid, perbanyak kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya timbul kehusuan membacanya, kita harus diucapkan di lisan dan dibarengi dengan hati. Lisan dan hati harus bersama-sama. Jadi dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ringan kita ucapkan di lisan, atau bahasa Sunda nama dikunyemkeun, tekudu tarik-tarik lamun sorangan manya gitu. Nah, itu diikuti dalam hati. Jadi berbarengan, khusyuk itu dalam artian konsentrasi. Insya Allah akan mendapatkan kenikmatan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hoyong dipuji ku Allah, abdi puasa hanya hoyong dipuji ku Allah. Kan ikhlas saudara, ada ikhlas arifin, ikhlas naonnya kalau teh ayat 3 pokokna maksudnya eta palmuhura ikhlas arifin. Abdi mah salat teh sanes hoyong surga, sanes naon, sanes sieun ku neraka abdi mah gitu. Sanes hoyong surga, sanes hoyong asup neraka. Sanes sieun ku asup neraka.
Abdi mah ieu mah kulantaran ya perintah Allah we salat teh. Aqimis shalah wa yuqimuna shalah. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Bahasa juga mendirikan, bukan mengerjakan. Antara mendirikan dan mengerjakan itu adalah dua kata yang memang berbeda. Kalau mendirikan, coba mendirikan bangunan, gimana? Kan diadekeun kaluhurnya sehingga kuat kokoh, ya tiang-tiangnya juga diperkuat dengan paku, dengan tiang yang lain, ya. Beda dengan yang katanya mengerjakan. Jadi bahasa Al-Quran bukan if'al sholah, fi'lus sholah, bukan. Tapi aqimis sholah, dirikanlah olehmu sholat. Karena orang yang mendirikan sholat berarti dia harus menerjemahkan setelahnya sholat itu, ya, menjadi orang yang solih solihah. Bisa ngadangdanan, mulut teu saucap-ucapna, mata teu satinga-tingana, ya gitu. Hanya untuk yang Allah ridho saja kita melangkahkan kaki, kita melihat yang ridho, yang Allah ridho, ya. Nah itu. Jadi ada istilah gini, STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ, susu telur madu jahe, ya itu. STMJ, sholatnya terus tapi maksiat berjalan terus. STMJ. Nah ini kan sholatnya akan terhapus pahalanya, ya. Kalau sholat terus tapi maksiat tetap berjalan, ya. Semoga kita bisa menerjemahkan dari sholat tersebut kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minallah, kita baik, hubungan kepada Allah kita baik, dan hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia juga baik. Ya, wa asyirhunna bil ma'ruf, itu kan. Ya. Jadi saudara, kalau kita selalu mensyukuri atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakin Allah akan menambah. Ya. Contoh saja yang lainnya, ya, kita dikasih harta, kita dikasih uang, ya, itu uang juga termasuk rezeki kan? Rezeki bukan uang saja, tapi kesehatan pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki apa yang Allah berikan kepada kita, seluruh anggota badan dari mata sampai turun ke bawahnya semuanya, ataupun disebut panca indera, ya, ya. 5 anggota badan yang memang lebih utama dan sangat berguna sekali buat manusia. Mata, telinga, hidung, mulut, farji, dan ke bawahnya lagi, ya. Itu semuanya merupakan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah KBOG, ya. Lain bobogaan urang tapi gagaduhan urang, ya. Lain hak milik mutlak urang hakikatnya, tapi Allah anu memiliki seluruh anggota badan urang. Itu kabeh ketitipan ti Allah, suatu saat bakal dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anda bisa lihat di dalam surah Yasin, ya. Nanti saudara, di hari kiamat nanti manusia tidak bisa berdusta. Kalau kita di dunia mulut bisa berdusta, tapi nanti di akhirat yang namanya mulut akan dikunci. Yang berbicara itu adalah wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang akan berbicara, mengakui seluruh perbuatan yang kita laksanakan, perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Kebaikan sedikit atau banyak
Ya, itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat ingin sholat tahajud ya, tapi tidak bangun-bangun, sudah ada niat tapi kesiangan, pas bangun sudah waktu subuh, itu saudara, karena kita ada niat ingin sholat tahajud tapi tidak bangun, tidak ditakdirkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk sudah mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Kalau kita misalkan suatu saat ingin sedekah, ingin sedekah untuk pembangunan sarana keagamaan, baik pesantren, baik masjid, baik sekolah, baik jalan umum, pokoknya sedekah jariyah, ya itu. Tapi uangnya hilang, saudara. Lupa lagi di mana naruhnya nih, ya. Pokoknya hilang, ringkasnya gitu. Makanya sudah niat dalam hati ingin bersedekah, sudah dicatat suatu kebaikan, walaupun uangnya hilang dan tidak jadi masalah sedekahnya, infak sedekahnya, maka itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah keburukan, masalah kemaksiatan, sudah ada niat tapi tidak ada kesempatan, maka malaikat atid pencatat amal jelek tidak akan mengangkat penanya, ya. Cuman ada niat ingin maksiat, niat ingin berbuat dosa, tapi tidak ada kesempatan, maka itu tidak dituliskan oleh malaikat, belum dituliskan, ya, satu keburukan. Bila mana sudah ada niat dan kesempatan, baru malaikat atid mencatat amal jelek kita. Dan dosa itu bisa ditip X, saudara. Tapi bukan tip X seperti hanya untuk yang putih-putih itu, ya, gitu. Ya, tip X-nya dengan cara taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Kembali lagi, syukur yang kedua sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengeluarkan sebagian rezeki yang kita punya. Hakikatnya Allah yang memberi rezeki kepada kita, ya. Itu sebagai tanda syukur. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini menurut hadis Rasulullah SAW. Sedekah itu dapat menolak bencana, saudara. Kita gemar bersedekah, maka Allah akan jauhkan kita dari malapetaka, dari bencana-bencana, dari balai-balai. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bencana. Sedekah yang dikit-dikit aja Pak, kita ketemu dengan sesama muslim, kita senyum, S3 S, senyum, ya, ya. Salam dulu ya, salam, wasim dulu, senyum, salam, sapa, begitu. Itu saya ketika dulu sekolah di mana ya, lupa lagi nih ya. Pokoknya ada di sana. Budayakan 3S. Senyum, sapa, salam, ataupun sapa dulu, ya. Sapa dulu. Salam dulu, ya. Sapa, senyum. Sapa senyum. Masya Allah, salam dulu, ya, senyum dulu, kemudian naon, salam dan sapa. Ya. Senyum itu adalah sedekah, saudara. Beda jeung seuri koneng. Seuri koneng mah seuri yang seurikeun, seuri ngahinakeun. Itu dosa. Tapi ulah seseurian sorangan. Eta mah zaman naon? RDGL kitu nya. Nah, itu saudara, ya. Dengan senyum ketika kita bertemu dengan saudara seiman, seislam, sekeyakinan. Sebab muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun.
Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda warna kulit, itu saudara kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak memandang, menilai, melihat kepada kita, ila suwarikum, kepada rupanya yang menawan, gitu. Ya, tidak menjadi penilaian di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ajsamikum, dalam bentuk tubuh, tidak menjadi penilaian. Wala ila amwalikum, dan dari segi harta benda Allah tidak menilai ya kekayaan kita, harta kita. Walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat, menilai kepada hati kita. Ya, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati itu merupakan, di dalam tubuh kita itu adalah komando, panglima. Ya. Seluruh gerakan-gerakan kita yang baik ataupun yang tidak baik itu didasarkan oleh panglima ataupun komando dalam diri kita, yaitu qalbu atanapi hati. Ya, itu. Nah, kita pingin nyabak bujur awewe contohnya kan. Nah, itu kan timbul dorongan dari hati. Dari hati itu komando, saudara. Yang asal-muasalnya itu dari setan. Ya, berarti kita tergoda oleh setan. Pingin sekali kita ya menjamah ataupun menyentuh seorang perempuan yang bukan muhrim, itu kata hati kita. Tapi disanya perang dengan kahoyong malaikat, jeung perang dengan kahoyong setan. Akhirnya orang terjadi berbuat maksiat, itu berarti menang tah urang teh naon, bisa merangan hawa nafsu. Jihadun nafsi, jihad akbar. Merangan hawa nafsu merupakan perang yang paling besar, merupakan jihad yang akbar, jihad yang paling besar. Sok ayeuna kieu saudara, dina waktu subuh kan Rasul terus ngadawuh naon dina hadisna, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah distempel, sudah dicap, sudah diberi gelar orang yang kaya raya. Itu orang yang bisa merangan hawa nafsu nalika waktu subuh geus datang, urang nyaring, bahkan nyaringna saya nama sebelum waktu subuh, 3:30 sudah kita bangun tapi tidak tidur lagi. Langsung kita ambil air wudu, ya, sholat tahajud masih ada waktu, dan yang belum witir juga disunatkan untuk sholat witir diakhirkan, saudara. Ya. Nah, kita tunggu. Bahkan kita yang ada sendiri di masjid, ya, itu satu kenikmatan sekali kalau misalkan kita ya bisa melaksanakan, menggemakkan ataupun mengumandangkan adzan di masjid, ya, istiqomah. Jadi yang istiqomah itu yang memang susah sekali, saudara. Konsistennya itu yang memang sulit, saudara, ya. Karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Ya. Orang yang mampu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya, artinya sholat qobliyah subuh, ya, itu kata Rasul, orang tersebut sudah dikategorikan orang yang kaya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma biha, 2 rakaatnya sebelum fajar ataupun sebelum waktu subuh, sebelum sholat subuh dilaksanakan, ataupun sholat qobliyah subuh, hanya 2 rakaat, tidak lama.
tapi kita memaksakan. Ya. Khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi jelema boga pajero ge ari subuhna kaberangan mah dianggap henteu beunghar ceuk Allah gitu. Tapi jama teu boga pajero nya. Nu bogana hijet. Nah, maaf saja ini ya, itu contohnya begitu ya. Memang mobil-mobil jadul saya juga klasik-klasik itu suka ya, suka banget ya. Ya. Tidak punya pajero tapi dia mampu melaksanakan 2 rakaat qoblal fajri sebelum subuh, maka dia dipandang, dicap, disetempo oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi gelar orang yang kaya menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekali lagi hadisnya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat lebih baik, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tah leuwih-leuwih buka pajero gitunya. Hammer atau benernya mobil-mobil naon anu eta gitu. Jadi dianggapna jami nu boga pajero ai kaurangan subuh mah dianggap teu boga pajero we gitu cik Allah teh kitu tanya. Itulah keutamaan. Contoh dehnya ya. Haji na orang-orang fakir dina waktu Jumaahnya, Jumatan, sebelum Jumat dilaksanakan ya. Taruhlah itu maksimalnya jam 11 sudah berada di masjid, ataupun sebelum pukul 11 di hari Jumat sudah ada di masjid. Itu termasuk hajinya orang-orang fakir, diberi pahala ibadah haji bagi orang yang mampu hadir sebelum sholat Jumat. Itu jangan baru sudah adzan baru datang ke masjid. Itu kebanyakan seperti itu kan pada waktu Jumat itu. Nah itu ya. Saudara, rupanya mungkin ini sudah terlalu lama ya. Kami hanya sedekah obrolan malam aja. Kami gak bisa apa-apa. Tapi kami sedikit demi sedikit ya belajarlah gitu ya. Apa yang kami bisa aja ya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kealpaan, kesalahannya, karena kami masih belajar dan terus belajar. Ya. Dan ingat, ada hak, ada kewajiban. Kan kita sudah belajar dulu kan PMP, Pendidikan Moral Pancasila tahun 82 ya. Tahun 85 itu ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Ada hak, ada kewajiban. Hak kita menggunakan seluruh sarana prasarana ataupun jalan raya untuk kita enak make jalan yang di hotmik ya, enak kan? Itu adalah hak buat warga negara Indonesia. Kewajibannya apa? Kewajibannya mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas. Lampu merah berhenti kan? Itulah suatu kewajiban warga negara untuk terhindar dari kecelakaan, untuk tertib berlalu lintas. Lampu kuning siap-siap. Kalau motor sudah dinyalakan, kalau mati sudah dinyalakan ya. Siap-siap. Kalau hijau mulai jalan. Nah itu. Jadi saudara, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemegang pemerintahan ataupun pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, ya, kabupaten, kecamatan, tingkat desa, ya, tingkat RT, RW. Itu sama pemerintah. Ya. Itu. Nah, saudara. Sekali lagi, kita diwajibkan untuk membayar pajak. Saya suka apa gini ya? Kok banyak orang yang tidak bayar pajak? Ya.
tidak bayar apa yang diperintahkan oleh pemerintah, padahal kemanfaatannya sudah dirasakan tapi tidak merasa dirasakan. Ya, gimana maksudnya gitu ya? Tapi tidak merasakan. Pada itu sudah sudah termasuk hak. Kita menggunakan jalan raya, hak. Kewajibannya adalah membayar pajak, begitu ya. Jadi pajak itu kan untuk pembangunan kembali, ya, untuk terus menerus diestafetkan membangun jalan. Ngerti kan? Sampai di sana kan? Ngerti ya? Begini, Allah nurunkan hujan itu merupakan hak. Ya. Kewajiban kita bersyukur. Kewajiban kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban kita sholat. Kewajiban kita zakat. Kewajiban kita puasa Ramadan. Ya. Dan ibadah haji bagi yang mampu. Itu merupakan kewajibannya. Jadi selalu kita diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak merasa itu adalah hak. Contoh saja, kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebagai tanda syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terbangun kembali untuk menghirup oksigen, ya, untuk menghirup udara segar, untuk kembali aktivitas duniawi dan ukhrawi. Bukan cuma sekedar aktivitas duniawi saja, ukhrawi ditinggalkan, tapi harus seimbang, dua-duanya harus dilaksanakan. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Supaya timbul semangat kerja, kita harus seolah-olah lah kita itu akan hidup selamanya. Jangan ketika kita beraktivitas duniawi kita ingat mati. Buat apa kita rajin-rajin kerja? Ya, toh kalau akhirnya juga akan mati kita. Itu kan pasti akan lemas, tidak akan bersemangat terhadap diri kita. I'malu ini merupakan support dari Rasulullah SAW, motivasi. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika ibadah haji, ya, ketika kita melakukan zakat fitrah, itu merupakan amal akhirat, saudara, yang nanti akan terasa nanti kalau kita sudah masuk ke alam akhirat. Awal akhirat itu, saudara, alam barzah, alam kuburan. Makanya ada nikmat dan siksa kubur, itu kita harus percaya, harus yakin di dalam kubur itu ada nikmat dan siksa kubur. Ya, itu. Awal akhirat itu adalah sebagai dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita sudah menghadap kepadanya, yaitu kematian. Alam barzah itu alam penantian, saudara. Ya, menanti akan saat datangnya hari akhirat. Ya, dan awal akhirat itu adalah kematian kita. Oke? Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan, ya. Semoga kita menjadi orang yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bila mana mengkufuri nikmat, maka Allah akan benci kepada kita, ya. Ingat, ya. Menyalahgunakan nikmat itu termasuk kufur nikmat. Diberikan panca indera yang sempurna, mata dan penglihatannya, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Diberi mata dengan fungsinya, diberi hidung ada fungsinya, diberi mulut juga berfungsi dengan normal, diberi kemaluan juga berfungsi dengan normal. Itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Syukuri, ya, syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Perintah Allah kan yang wajib dan yang sunat. Yang sunat jangan disepelekan, saudara. Ada sholat sunat rawatib kan? Ya, itu sholat sunat qobla dan ba'da sholat fardu. Kecuali sholat asar gak ada ba'diyah, kecuali sholat subuh gak ada ba'diyah subuh. Itu kan untuk menambah kekurangan-kekurangan dalam sholat yang tidak khusyuk. Itu gunanya adalah sholat sunat. Kalau kita sholat fardu banyak malawung, banyak ketidakhusyuannya, baik karena sengaja ataupun tidak kesengajaan. Itu kan bolong-bolong. Ditambah dengan sholat sunnah rawatib, berarti sholat kita ya Allah sempurnakan. Ya. Itu. Dan jangan lupa setelah sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfaran sholat anu tadi caliura, anu tadi loba gagabah, loba malawung dina sholat, istighfar. Meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang namanya wiridan jangan diabaikan. Makanya keterangan mantaroka wirdan pahuwa kirdun namanya. Siapa jama anu ninggalkeun wiridan pahuwa kirdun ibarat monyet gitu nya. Assalamualaikum nya dua kliuk ketukang kahareup leos gitu. Nah, ya tidak ubahnya seperti monyet itu ya. Makanya itu wiridan juga jangan disepelekan. Sunat memang sunat, berpahala kita kerjakan. Jadi perintah Allah itu yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang ketiga kemudian larangan Allah itu yang haram, kemudian yang makruh dan yang subhat. Kita sudah tahu kan yang haram adalah anu, yang makruh anu, yang subhat itu apa? Yang samar-samar. Contoh aja gini ya, kita memancing di kali ya, memancing di kali ataupun di sungai ya sungainya nggak besar, kecil contohnya ya. Pada waktu hujan yang sangat besar, banyak orang yang terkena musibah sehingga ikannya di kolam itu ya tanah yang di kolam itu longsor sehingga ikannya masuk ke dalam sungai. Kita bahagia dapat ikan di sungai, tapi orang yang kalimpas atanapi lauk nak kabur kasolokan, atanapi lauk nak kabur kasolokan gara-gara rempah, gara-gara longsor balongna, kan sedih. Anu kamu musibahana mah sedih, urang anu ngalalaukna nya ngajaring naon disolokan munang gurame, wah eta bunga kan campur aya nu sedih aya nu bunga, berarti itu subhat, samar-samar, tidak halal tidak haram. Itu subhat antara halal dan haram, lebih baik ditinggalkan. Nah begitu ya. Itu subhat. Kita nemu uang di jalanan, jangan diambil, itu kan subhat ya. Tapi kalau diambil kita harus ya disalabarkeun, diinfokeun gitunya. Didinya tanya, tanapi ditula aya helm ragrag ya, ulah dipulung kurang dibawa ka imah, tapi disimpen eta helm di tempat anu didinya ragrag tadi. Sok atuh dina tangka kalapat talian tah eta helm tanya, sugana kita ketempoun tah ku jama anu ragrag helmna gitu. Nah itu saudara. Jadi yang namanya subhat memang lebih baik dihindari ya daripada kita laksanakan. Jadi larangan Allah itu yang haram, yang makruh dan yang subhat. Perintah Allah yang wajib dan yang sunat.
hari kana haram jeung makruh mah kana linggana, hari kana wajib jeung sunnah mah kana ngalakonanana. Eta simkuring emutkeun nuju naon nuju rukunna zaman kapungkurnya tahun 85 8 genep nya. Bahkan simkuring ngalaman terjadinya letusan Gunung Galunggung nu aya Tasikmalaya tahun 82. Hujan debu dulu ya. Bahkan ada burung yang sedang terbang pun dia jatuh ke tanah karena terkena kelilipan mata burung tersebut dan juga kemasukan debu ke dalam hidungnya sehingga dia mati. Nah itu ya saudara. Rupanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Masih belajar, ya ngobrol mudah-mudahan terbiasa. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada lagi yang lebih baik adalah melaksanakannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ingat, ada hak, ada kewajiban. Hak sesuatu yang kita harus diterima, dan kewajiban sesuatu yang memang harus kita laksanakan, kita kerjakan. Harus imbang antara hak dan kewajiban. Seperti anak diberi hak orang tuanya terus diberi jajan, terus kahayangna diberi terus, tapi kewajibannya sebagai anak teu hormat ke orang tua, teu daek sasapu, teu daek babantu kana jadi kolotna. Eta kan tidak seimbang itu ya. Nah, jenting prean we nama mereka budak teh budakna teu nurut tah kitu. Nah itu ya. Rupanya sekian. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Ya maaf saja ini sinyalnya kurang begitu baik ya, dalam keadaan buruk lah itu ya. Mungkin WP-nya belum dibayar ya. Toh besok kan tanggal 21 jadi kan ya harus diisi lagi ini ya. Biasalah sudah semakin tua mahnya nawana tangga lah gitu, semakin mendekati pembayaran WP begitulah sinyal ya. Oke, kurang begitu bagus. Sekian dulu. Wa'alaikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.